Mari kita membuka Alkitab dari dua bagian hari ini. Yang pertama adalah dari Efesus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Efesus pasal yang pertama, ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Ini bagian yang pertama, lalu kemudian nanti bagian yang kedua. Efesus 5 ayat 1 sampai ayat 5 sampai 7 saya bacakan bagi saudara sekalian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Bagian yang kedua yang merupakan lanjutan daripada eksposisi kita dari kitab Efesus, kita sekarang masuk di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan yang kedua. Efesus pasal yang kelima ayat 1 dan yang kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saya bacakan sekali dalam bahasa Inggris, I'll read once in English, the NIV one. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love, just as Christ loved us and gave himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami untuk bersama-sama datang berbakti kepada Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami juga bersyukur untuk kesempatan kami mendengar dan merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang telah mewahyukan firman kepada para rasul dan para nabi, juga roh kebenaran itu, ya roh yang sama itu, boleh memimpin kami pada pagi hari ini. Berbicara kepada kami, sehingga firman yang hidup dan yang menghidupkan kami itu boleh bekerja dan kami terima dengan sepenuh hati kami. Dan firman itu boleh membentuk akan seluruh hidup kami, menjadi hidup yang memperkenan dan yang mempermuliakan nama-Mu. Berkati kami semua, baik hamba-Mu yang berbicara, maupun setiap kami yang mendengar, biarlah kami semua dipimpin oleh roh kebenaran itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, khotbah hari ini tentu adalah bagi kita semua. Seperti semua saudara sudah hadir di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi juga secara khusus khotbah ini akan ditujukan kepada saudara-saudara yang akan dibaptis, CD dan atestasi pada pagi hari ini. Jadi saudara-saudara yang akan dibaptis, CD atestasi, kita bersyukur ada sekitar 22 orang, 4 yang akan dibaptis, 8 yang akan di CD atau Confirmation of Faith, dan ada 10 yang akan diatestasi. Biarlah saudara-saudara mengingat firman Tuhan yang diberitakan pada hari ini, pada hari baptisan dan CD ataupun atestasi daripada saudara. Saudara sekalian, ayat yang tadi kita baca dari Efesus pasal yang kelima adalah kelanjutan dari eksposisi kita selama mungkin sekitar 10 bulan yang terakhir, 11 bulan yang terakhir dari kitab Efesus. Kita sudah membahas di dalam 3 pasal yang pertama, bagaimana Paulus mengajarkan, memberitakan pengajaran-pengajaran doktrin-doktrin yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kemudian mulai masuk Efesus pasal yang keempat, mulai masuk ke dalam aplikasi daripada semua kebenaran, apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, lalu bagaimana respons kita, bagaimana kemudian kita harus hidup. Pasal 4 ayat yang pertama berkata, bagaimana kita harus hidup berpadanan dengan panggilan Tuhan, a life worthy of His calling di dalam kehidupan kita.
Dan kita sudah membahas satu pasal juga, pasal yang keempat, dan hari ini melanjutkan masuk ke dalam pasal yang baru, yaitu pasal yang kelima. Dan ini kita melihat sekali lagi perintah daripada Paulus. Kalau dalam 3 pasal yang pertama, yang berbicara tentang apa yang Tuhan telah kerjakan bagi kita, sangat sedikit perintah di situ. Tapi itu menjadi fondasi, menjadi akar dari apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita. Perlu mengenal akan siapa Allah, perlu mengenal akan siapa kita, perlu mengenal berapa jauh kita telah jatuh dalam dosa, perlu mengerti akan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus yang telah menghidupkan kita. Lalu ketika kita setelah mengerti itu semua, barulah kemudian kita masuk dalam mulai pasal 4, dan hari ini pasal yang kelima, bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia ini. Setelah kita mengerti anugerah Tuhan, setelah kita mengerti apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita. Pasal 5 hari ini berbicara mulai dengan kalimat therefore, atau sebab itu, jadilah penurut Allah. Maka kata sebab itu juga selalu menjadi ciri daripada tulisan Paulus. Itu ada kaitan logika yang sangat erat. Logika dan berkait satu dengan yang lain, menjadi satu. Kalau ketika kita mempelajari, mengerti dengan limpah, dan harap saudara-saudara yang sudah cukup lama di sini dan menyadari, khususnya dalam kitab Efesus kita sudah membahas bagaimana kita melihat kelimpahan daripada pengajaran firman Tuhan, khususnya di dalam surat-surat Paulus yang kita telah bahas selama 10-11 bulan yang terakhir ini. Therefore, sebab itu, jadilah penurut Allah. Kata therefore atau sebab itu berarti berkait dengan sebelumnya. Apa yang sudah dikatakan, sudah diajarkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, khususnya di dalam ayat yang ke-32, pasal 4, ayat yang ke-32, ayat terakhir dari pasal sebelumnya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, justru khususnya kalimat yang terakhir ini, ya, berbicara tentang biarlah engkau saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Forgiving each other, just as Christ God, just as in Christ God forgave you. Ya, seperti Kristus, seperti Allah telah mengampuni kita dalam Kristus, biarlah engkau saling mengampuni. Maka Paulus melanjutkan pemikiran itu, melanjutkan implikasinya. Kalau kita telah mengerti pengampunan Allah di dalam Kristus, sebab itu jadilah penurut Allah. Sebab itu be imitators of God. Nah, saudara sekalian, kita melihat di sini kaitan yang erat antara pengampunan Allah yang telah Tuhan berikan bagi kita di dalam Kristus, dan kemudian perintah untuk kita boleh menuruti, mengikuti teladan Allah, menjadi penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, as dearly loved children. Ada pengampunan Allah, dan kita diperintahkan untuk mentaati Allah, menjadi seperti Allah, mentaati kehendaknya. Seperti apa? Seperti anak-anak yang kekasih. Ya. Nah, jadi ada pengampunan, kita menjadi anak, dan anak-anak yang kekasih, Bapa yang telah mengampuni kita, dan kita telah ditebus menjadi anak-anak Allah. Itulah yang dikatakan di dalam pasal yang pertama, ayat yang ke-5-7 yang tadi kita baca. Mungkin boleh dimunculkan sekali lagi di layar. Ya, inilah pasal Efesus 1 ayat 5-6 dan kemudian ayat 7. Ya. He predestined us, atasnya bahasa Indonesia, bawahnya itu bahasa Inggris, ya. He predestined us for adoption through Jesus Christ according to the purpose of His will. Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Ya, menjadi anak-anaknya itu adoption. Kita diadopsi menjadi anak-anaknya. Allah, Yesus Kristus adalah anak Allah yang kekal, sedangkan kita adalah anak-anak karena adopsi, dijadikan anak-anak Allah. Tadinya kita adalah anak-anak setan, anak-anak yang hidup di dalam dosa, anak-anak yang dikuasai oleh setan. Sekarang diadopsi, kita menjadi anak-anak Allah. Ini adalah anugerah Tuhan yang besar. Hanya karena di dalam kasih-Nya, ya, He predestined us for adoption through Jesus Christ according to the purpose of His will. Dalam kasih-Nya kok hilang, ya? Mungkin sebelum ayat yang ke-6, ya. To the praise of His glorious grace with which He has blessed us in the beloved. Ya, Dia telah di dalam kasih menentukan kita untuk kita boleh menjadi anak-anak Allah. Nah, supaya ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of our trespasses according to the riches of His grace. Nah, saudara sekalian,
kita bisa melihat di situ pengampunan Allah yang terjadi di dalam hidup kita sebagai anak, sebagai orang yang telah dipilih Allah, itu menjadikan kita akan anak-anak Allah. Jadi kita adalah orang-orang yang tadinya hidup di dalam dosa. Kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita adalah orang-orang yang patut dimurkai Allah. Tetapi hanya karena kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia menentukan kita menjadi anak-anak Allah. Tapi bagaimana Dia menentukan kita menjadi anak Allah? Melalui Yesus Kristus yang mati untuk menebus dosa kita, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Saudara sekalian, dengan kata lain kita boleh mengerti di sini bahwa kita menjadi anak-anak Allah itu hanya mungkin terjadi melalui pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, kita menjadi anak-anak Allah hanya bisa terjadi karena Kristus, anak Allah yang tunggal itu, telah mati bagi kita. Telah ditinggalkan Allah, sehingga kita yang beriman di dalam Kristus, yang ada di dalam Kristus, kita boleh diampuni dosanya, dan kemudian kita boleh diangkat menjadi anak-anak Allah yang dikasihinya. Inilah kasih Allah yang besar, yang sangat besar bagi kita. Seperti dikatakan juga di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang pertama sampai yang kedua, boleh dimunculkan. See what kind of love the Father has given us, that we should be called children of God. And so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know Him. Yeah. Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Ya, ini lagu. Kalau sudah ingat ayat ini, sudah ingat lagu gitu ya. Behold what manner of love the Father has given unto us. Lihatlah betapa kasih dari Bapa kepada kita. Bagaimana kasih itu dinyatakan? That we should be called the children of God, the sons of God. That we should be called the sons of God. Saudara sekalian, inilah anugerah Tuhan yang besar. Ya, kita telah ditebus, Allah telah mengampuni kita dalam Kristus, sehingga kita menjadi anak-anak Allah yang dikasihi. Karena itu perintahnya, ketika kita mengerti anugerah itu, mengerti apa yang telah Tuhan kerjakan bagi kita, maka perintahnya ayat yang kelima, ayat yang pertama adalah pasal 5 ayat yang pertama. Sebab itu jadilah penurut Allah. Therefore be imitators of God. Nah, saudara sekalian, perintah ini bukan sekedar kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, tetapi ini berkait erat dengan jati diri manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. The image of God, kita adalah manusia yang telah diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yang hidupnya harusnya memuliakan Tuhan, yang hidupnya harusnya mewakili Tuhan di tengah-tengah akan dunia ini, sebagai perwakilan Tuhan, His image, ya, in the likeness of God we were created. Tapi kita tahu bahwa manusia kemudian sudah jatuh di dalam dosa. Manusia bukannya mempermuliakan Tuhan, manusia melawan Tuhan. Manusia bukannya mentaati Tuhan, manusia memberontak terhadap Tuhan. Maka manusia menerima penghukuman karena dosa-dosanya. Dan dengan demikian seluruh dunia juga terkutuk karena dosa manusia yang memberontak terhadap Tuhan. Tapi kita tahu di dalam Kejadian 3, sejak manusia jatuh di dalam dosa, Allah telah memberikan janji bahwa akan ada satu keturunan daripada perempuan itu yang akan datang, yang akan meremukkan kepala si ular. Dan itulah digenapi di dalam kedatangan Yesus Kristus. Ketika Dia mati di atas kayu salib, maka kematiannya adalah kematian yang mematikan kematian itu sendiri. Kematian, the death of death in the death of Christ. Maka upah dosa adalah mati, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Demikianlah Kristus telah datang menebus kita dan kemudian mengadopsi kita menjadi anak-anak Allah. Karena itu, sekali lagi, be imitators of God. Biarlah sebagai anak-anak yang telah ditebus, yang diciptakan di dalam Kristus, menjadi manusia baru. Sekarang kita adalah, status kita yang ada di dalam Kristus adalah sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya. Nah, kita ini mau ditekankan di sini. Jadilah penurut-penurut Allah sebagai anak-anak yang kekasih.
Kita adalah anak-anak yang telah diadopsi, yang telah dikasih Allah. Karena itu biarlah hidupmu seperti mewakili akan Allah. Kembali kita direstorasi. Kita adalah anak-anak Allah. Biarlah hidupmu be imitators of the Father, of God yang telah mengasihi kita. Seperti kita, kalau kita melihat anak-anak kecil, kita mengetahui bahwa anak-anak itu selalu mempunyai ciri daripada orang tuanya. Apakah ayahnya, apa ibunya. Ada anak-anak yang sangat mirip dengan ayahnya. Waktu kita melihat anaknya, kita langsung tahu, ini pasti anaknya si itu. Ya, ini pasti dari cara jalannya, bukan hanya wajahnya, tapi cara jalannya, cara senyumnya, cara dan sebagainya. Ya, cara bicaranya, kita tahu dia adalah anak si itu. Ya, karena kita tahu sangat mirip sekali. Biarlah inilah yang Tuhan perintahkan kepada kita. Biarlah hidupmu, waktu dikatakan penurut Allah, kita Indonesia tidak begitu jelas ya. Jadi maksudnya apa? Penurut itu bukan hanya sekedar mentaati, tapi kita menjadi hidup sesuai dengan jati diri, karakter daripada Allah. Be imitators of God. Nah, inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Biarlah hidupmu memancarkan keindahan daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dibaptis, CD dan atestasi hari ini, biarlah saudara juga sungguh-sungguh sadar bahwa engkau yang telah ditebus di dalam Kristus, telah diadopsi menjadi anak-anak daripada Allah. Biarlah hidupmu boleh menjadi imitators of God. Ya, hidupmu memancarkan keindahan daripada Tuhan. Tuhan, ku ingin dapat memancarkan akan keindahanmu. Seperti lagu yang kita sering nyanyikan. Let the beauty of Jesus be seen in me. Biarlah keindahan Kristus nyata di dalam kehidupanmu. Atau lagu yang lain juga mengatakan, let others see Jesus in you. Let others see Jesus in you. Keep telling the story. Be faithful and true. Let others see Jesus in you. Itulah yang Tuhan inginkan. Be imitators of God. Tentu bukan hanya bagi mereka yang dibaptisi di atestasi, juga bagi kita sekalian. Biarlah kita menjadi perwakilan Tuhan, mewakili Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita ada dalam Kristus, di dalam istilah yang lain, Kristus sendiri mengatakan, akulah terang dunia. Dia adalah dari kekekalan sampai kekekalan, dia adalah terang dunia. Tapi kita yang ada di dalam Kristus, kita tadinya adalah hidup orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Sekarang ketika kita ada di dalam Kristus, Tuhan telah menebus kita, menjadikan kita anak-anak Allah. Maka Kristus mengatakan, you are the light of the world. Kau adalah terang dunia. Biarlah engkau mewakili terang itu bukan berasal dari diri kita sendiri, tapi terang itu karena kita ada di dalam Kristus. Biarlah kita memancarkan akan keindahan dan terang Kristus di dalam seluruh hidup kita. Seluruh hidup kita. Be imitators of God, therefore, as dearly loved children, and live a life of love. Hiduplah di dalam kasih. Nah, inilah yang mau ditekankan di dalam renungan pada hari ini. Bagaimana apa artinya menjadi imitators of God, mengikuti teladan daripada Allah itu sendiri, hidup mewakili Allah di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus di dalam ayat ini mau menegaskan adalah, dan hiduplah di dalam kasih. Dan apa artinya hidup dalam kasih? Paulus kemudian menjelaskan di dalam selanjutnya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Live a life of love just as Christ loved us and gave himself up for us. Nah, yang kita mau renungkan bersama-sama, apa artinya meneladani Kristus? Yaitu kita hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Paling sedikit saya memikirkan ada 5 arti. Apa artinya? Secara singkat kita pikirkan bersama-sama. Apa artinya Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita, khususnya bagian yang terakhir. Dia mengasihi kita, kita tahu dia mengasihi kita. Dalam kasihnya dinyatakan di dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia menyerahkan dirinya untuk kita. He gave himself up for us. Apa artinya? Dia menyerahkan dirinya untuk kita. Arti yang pertama adalah berarti dia mengasihi kita, dia mati bagi kita, menyerahkan dirinya bagi kita, dia melakukannya dengan rela. He gave himself up
for us dengan rela, willingly. Nah, kita bisa melihat itu di dalam Yohanes pasal 10 ayat 15 dan ayat yang ke-18. Boleh dimunculkan. Yohanes 10 ayat 15 dan 18. Saya baca bahasa Inggrisnya, saudara silakan membaca bahasa Indonesia ya, melihat bahasa Indonesianya. Just as the Father knows me and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. No one takes it from me, but I lay it down on my own accord. I have authority to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Seperti Bapa telah mengasihi aku dan mengenal aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ayat 18 adalah kalimat yang hanya bisa Kristus sendiri yang mengatakan. Tidak ada manusia yang bisa mengatakan, tidak ada seorang pun mengambil nyawaku daripadaku kalau aku tidak memberikannya. Tidak ada yang bisa menahan nyawanya. Tidak ada, kalau waktunya sudah tiba, bahkan 1 detik pun kita tidak bisa memperpanjang akan hidup kita. Tetapi Kristus adalah hidup itu sendiri. Dia adalah sumber hidup. Kristus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia adalah Allah itu sendiri yang telah datang ke dalam dunia menjadi manusia. Karena itu dia mengatakan, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Inilah Kristus, dia datang ke dalam dunia, dia menyerahkan nyawanya bagi kita dengan rela. Kalau dia tidak memberikannya, maka tidak ada seorang pun dapat mengambil nyawanya daripadanya. Dia memang datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita, untuk menebus dosa kita. Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita karena dia dengan rela dia menyerahkan. Itulah kasihnya yang besar kepada kita. Yang kedua, saudara sekalian, dia juga arti dia telah menyerahkan dirinya bukan hanya rela, tetapi dia melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa. Persis juga ayat yang ke-18 tadi munculkan lagi. Ayat yang tadi, ayat 18 khususnya. I have authority, bagian terakhir, to lay it down, and I have authority to take it up again. This charge I have received from my Father. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kristus datang ke dalam dunia, sadar sekali, dia datang ke dalam dunia untuk mempermuliakan nama Bapa. Yaitu dengan jalan apa? Dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Bapa berikan kepadanya. Inilah kehendak Bapa. Dia dari awal dia sadar sekali. Dia datang dari nama yang diberikan Bapa waktu dia lahir. Namanya akan disebut Yesus karena dialah yang akan menebus umatnya dari dosa-dosa mereka. Dia datang untuk menyerahkan nyawanya. Dia datang dengan rela. Tetapi dia juga sadar inilah kehendak Bapa. Dan dia mau taat kepada Bapa. Karena itu dia datang telah menyerahkan dirinya untuk kita. Saudara sekalian, kita juga mengingat Roma 8 ayat yang ke-32. Ayat yang terkenal, ayat yang saya sering sekali kutip, yang mengatakan, boleh dimunculkan sekali lagi, Roma 8, 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all. Itu kalimat yang sama ya. Tetapi dia telah menyerahkannya bagi kita semua. Di dalam Efesus tadi mengatakan, Kristus Yesus telah menyerahkan nyawanya, dirinya untuk kita. Di sini Bapa yang menyerahkan anak bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Apa yang Kristus lakukan adalah sesuai dengan kerelaan hatinya. Tapi dia juga tahu ini adalah kehendak Bapa. Hati Bapa dan hati anak bersatu. Dan Kristus datang untuk menyerahkan nyawanya bagi kita sekalian. Yang ketiga, saudara sekalian, bukan hanya dia rela dan juga dia melakukannya sesuai dengan kehendak Bapa, tetapi juga ketika dia mengatakan dia telah menyerahkan dirinya untuk kita, berarti dia telah menyerahkan dirinya ke dalam penderitaan dan kematian. Waktu dia menyerahkan dirinya, berarti dia tahu sekali dia akan datang ke dalam dunia dan derita, dianiaya, dan kemudian mati di atas kayu salib. Markus 10 ayat 33-34 menjelaskan kepada kita hal ini. Katanya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati,
Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, dia akan diludahi, disesah, dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit lagi. Apa artinya Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita? Artinya dia telah menyerahkan dirinya ke dalam penderitaan dan kematian. Dia datang ke dalam dunia, dia sadar bahwa dia akan menderita. Dia tahu sekali, ini dia belum ditangkap, ini dia baru mau pergi ke Yerusalem. Dia mengatakan, mari kita pergi ke sana. Karena aku akan diolok-olok, aku akan diludahi, aku akan disesah, dibunuh. Dan sudah 3 hari, dia akan bangkit juga. Sudah sekalian, inilah artinya kasih Tuhan kepada kita. Biarlah kita hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Menderita, mati, demi menebus dosa kita. Karena ini adalah satu-satunya jalan supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Satu-satunya jalan kita boleh ditebus oleh Tuhan. Satu-satunya jalan kita boleh menerima keselamatan dari Tuhan. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka keadilan Allah harus ditegakkan. Tuhan sudah mengatakan upah dosa adalah maut, upah dosa adalah mati. Maka Kristus harus datang ke dalam dunia, menderita mati bagi kita. Kalau dia mau mengampuni dosa kita, kalau dia mau menebus dosa kita. Itulah doa dari Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ketika dia berdoa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya Bapa, kalau boleh cawan penderitaan ini, cawan kematian ini akan memisahkan akan diriku dengan Engkau. Ya Bapa, seperti teriakan Yesus di atas kayu salib, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Disitulah yang Kristus gentar dan takut. Dia yang terus-menerus berkata kepada murid-murid, jangan takut, jangan gentar. Tetapi ketika dia akan menghadapi akan hukuman dosa, bukan karena dirinya berdosa. Dia adalah Allah yang kudus, dia adalah anak Allah yang sepenuhnya hidup menyenangkan hati Tuhan. Dia adalah Allah yang dikasih oleh Bapa dari kekekalan dengan kasih yang kekal, yang tidak pernah terpisahkan. Tetapi dia sadar, dia datang ke dalam dunia, dia akan menanggung dosa itu. Dia akan menanggung murka Allah, dosa yang telah memisahkan manusia dengan Allah. Dan disitulah satu waktu yang singkat itu, dia tahu dia akan menanggung, dan seluruh murka Allah akan ditimpakan kepada dia. Maka Kristus, anak Allah yang tunggal, yang telah meredakan badai, badai yang mengamuk, badai yang menakutkan, dia dengan satu kata berkata, diamlah, maka badai pun tenang. Tapi saat itu di Taman Getsemani, dia gemetar, dia ketakutan, hampir mati rasanya. Dia berseru, karena dia tahu, bukan hanya dia akan dicambuk, diludahi, dianiaya, tapi dia akan ditinggalkan oleh Bapanya yang di surga. Ketika dia menanggung dosa saudara dan saya di atas kayu salib. Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita. Dia sadar dia menyerahkan dirinya untuk penderitaan dan kematian untuk menebus dosa kita. Itulah kasihnya yang besar kepada kita. Yang keempat, saudara sekalian, apa artinya dia telah menyerahkan dirinya untuk kita? Artinya dia telah menyerahkan dirinya bagi gerejanya, untuk kita, for us. He gave himself up for us. For us, siapa itu kita? Itu yang pertama-tama adalah kepada gerejanya secara menyeluruh. Efesus 5 ayat yang ke-25 mengatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi gerejanya dan telah menyerahkan dirinya baginya, bagi gerejanya. Kristus telah menyerah, kata yang sama di situ ya. Christ loved the church and gave himself up for her, for the church. Ya, untuk kita, dia telah menderita, dia telah mati dengan rela, ini kehendak Bapa, dia mati untuk jemaatnya, untuk gerejanya, sebagai gereja Tuhan. Ya. He gave himself up for the church. Tapi bukan hanya sebagai gereja Tuhan secara keseluruhan. Waktu bicara tentang gereja berarti
gereja sepanjang zaman, segala abad, gereja secara keseluruhan sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Allah. Betul, Kristus mati bagi umat Allah, tapi Kristus juga mati bagi setiap individu yang adalah milik Tuhan, anak-anak Allah. Itu yang dikatakan Galatia 2 ayat yang ke-20. Kita boleh munculkan ayat itu, ayat yang juga saya sering kutip, Galatia 2 ayat yang ke-20. Nah ini Indonesia sama Inggrisnya ayatnya agak sedikit beda, karena Indonesia harusnya mulainya dari 19b, ya. I have been crucified with Christ, itu ada di 19b, ya. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus, ya. Itu 19b. Inggrisnya lebih dikatakan, nah itu muncul ya, langsung muncul ayat 19b-nya, ya. Mana? Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup dalam Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. 19b, hebat ini, ya. Langsung muncul 19b, ya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Ini perkataan Paulus, ya. Aku telah disalibkan bersama-sama dengan Kristus. I have been crucified with Christ, namun aku hidup. Disalibkan artinya mati, sudah mati. Persatuan dengan Kristus, dalam persatuan dengan Kristus kita telah mati bersama-sama dengan Kristus. Yang mati adalah manusia lama, manusia yang berdosa, manusia yang melawan Tuhan. Ketika kita bertobat, beriman, dan kita dipersatukan dengan Kristus, maka manusia lama itu sudah mati, sudah turut disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Namun aku hidup, masih hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Karena manusia lama sudah mati. Sekarang manusia yang baru, manusia yang diciptakan di dalam Kristus, manusia yang telah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku, sudah melihat semuanya, katanya aku. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara-saudara, apakah saudara bisa mengatakan bahwa aku bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku? Apakah saudara bisa mengatakan bahwa kematian Kristus adalah kematian yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya, gave himself up, sekali lagi, for me, not only for the church, but also for me individually. Ini dua hal yang kita tidak bisa pisahkan, dua-duanya betul. Di satu sisi kita tidak boleh menganggap kekristenan kita bersifat sangat individu. Ini kebahayaan di dalam pemikiran khususnya di dalam dunia modern, di dalam dunia Western modernism. Ya, selalu bersifat individu, agama, iman itu bersifat sangat bersifat individu saja. Dan tidak mengerti bahwa iman Kristen, kita dipersatukan itu bersifat juga komunal, corporate, sebagai satu gereja. Kita tidak hanya boleh percaya kita sebagai antara aku dengan Tuhan saja, antara aku dengan Kristus, tidak. Iman kita adalah iman yang juga bersifat corporate bersama-sama dengan gereja sepanjang zaman umat Tuhan. Kita belajar dari umat Tuhan di dalam abad-abad yang lalu, di dalam abad-abad yang pertama. Imannya itu adalah iman yang murni yang Tuhan jaga, pelihara. Di dalam ketidaksempurnaan tetapi adalah iman yang murni. Kita adalah bagian daripada umat Tuhan. Gereja Reform Injili, IREC Melbourne juga adalah bagian daripada gereja Tuhan. Karena itu setiap minggu juga kita menyatakan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am. Gereja yang kudus dan universal and holy church adalah milik Tuhan. Gereja yang ada di dalam Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan. Saudara juga tidak bisa memiliki iman Kristen hanya sendiri saja, dengan percaya kepada Tuhan dan tidak ada kaitan dengan orang lain. Tidak. Baptisan juga bersama-sama di hadapan umat Tuhan yang lain. Kita adalah bagian daripada umat Tuhan. Ya, Kristus datang ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan. Betul, kita harus beriman secara pribadi. Tapi waktu kita beriman kepada Tuhan, Yesus Kristus, kita memutuskan, kita bertobat, kita percaya kepada Kristus, maka kita masuk ke dalam satu grup yang besar, yang disebut sebagai umat Tuhan,
yang disebut sebagai tubuh Kristus, yang disebut sebagai keluarga Allah. Itulah kita menjadi bagian dan hidup saling mengasihi, hidup saling membangun satu dengan yang lain. Speak the truth in love. Semua perintah daripada kehendak Tuhan itu harus hanya bisa dilaksanakan ketika kita hidup bersama-sama dengan umat Tuhan. Kristus telah mati bagi kita. Gave himself up for us. Ya, gereja Tuhan. Tapi di sisi lain kita jangan jatuh kepada ekstrim yang lain bahwa tidak mengerti bahwa ini bicara tentang gereja Tuhan, bicara tentang apakah kamu sudah diselamatkan. Setiap kita harus juga mengambil keputusan. Setiap kita harus mengerti bukan hanya Kristus mengasihi akan gerejanya, bukan hanya Kristus mati menyerahkan nyawanya bagi gerejanya, tetapi kita juga harus bisa mengatakan bahwa Kristus mati bagi saya. Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi saya. Sehingga hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah satu kesadaran dari seorang misionaris yang dia seorang hamba Tuhan, kemudian menjadi misionaris. Dia adalah anak dari pendeta, dan dia dari kecil ke sekolah minggu, dari kecil kebaktian, berbakti, dan ikut pelayanan dan sebagainya. Dan dia sangat mengerti sekali bahwa Kristus itu mengasihi akan gerejanya. Dan dia sering mendengar, tapi satu kali dia mendengar akan khotbah dari seorang hamba Tuhan yang mengatakan bahwa Kristus bukan hanya mengasihi akan dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Betul, Kristus mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah, Allah mengasihi dunia, Kristus mengasihi dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia dari kecil mengerti ayat itu, dari kecil dia tahu ayat itu, bahwa Allah di dalam Kristus begitu mengasihi dunia, dia datang menyerahkan nyawanya bagi gerejanya. Tapi hari itu, pengkhotbah mengatakan, setiap orang yang hadir di sini tidak cukup mengerti bahwa Kristus mengasihi gerejanya. Tapi setiap orang harus menyadari bahwa Kristus juga mati bagimu. Bahwa Kristus juga mengasihi engkau pribadi lepas pribadi. Dia mengenal domba-dombanya satu persatu dengan namanya. Saudara sekalian, dan termasuk saudara yang dibaptisi di atestasi hari ini, biarlah saudara juga sadar bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita secara gereja, tapi juga bagi saudara pribadi, lepas pribadi. Kristus mati secara juga partikular, pribadi, lepas pribadi. Dia telah menyerahkan dirinya untuk engkau, untuk saudara. Dia telah mengasihi akan saudara sekalian. Itulah artinya Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Yang terakhir, dia menyerahkan nyawanya bagi kita untuk apa? Dengan tujuan apa? Apa yang dikerjakan? Tadi sudah kita katakan untuk menjadikan kita anak-anak Allah, tapi juga secara khusus kita melihat dia menyerahkan dirinya untuk kita, untuk memperdamaikan kita dengan Allah. Sehingga kita boleh menyebut dia sebagai Bapa di surga, dan juga dia untuk mempersatukan kita dengan saudara-saudara kita dari berbagai bangsa, dari berbagai bahasa, dan mulai dari gereja lokal kita ada di sini. Itu dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 13, 14 dan juga 16 sampai 18. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat ini. Efesus 2 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Dan dialah sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 16-18. Dan untuk memperdamaikan keduanya dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dia datang untuk memberitakan damai sejahtera pada kamu yang jauh dan damai sejahtera pada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Melalui kematiannya, melalui darahnya, melalui salib, melalui tubuhnya yang dipaku di atas kayu salib bagi kita.
Kita orang-orang yang berbeda-beda, konteksnya kita sudah membahas orang-orang bahkan yang bermusuhan, sekarang menjadi satu di dalam Tuhan. Menjadi satu keluarga Allah, menjadi satu umat Allah. Oleh karena oleh karena Kristus, kita kedua pihak yang bermusuhan, itu di dalam satu roh, boleh jalan masuk kepada Bapa, punya akses langsung kepada Bapa, karena kita telah ada di dalam Kristus, karena Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka implikasinya secara singkat kita boleh melihat, kalau kita mengerti Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita, maka perintahnya hari ini yang kita boleh renungkan adalah, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kasih, khususnya ayat yang kedua, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kita dipanggil sekarang untuk hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, sebagaimana Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Maka kelima arti yang tadi saya sebutkan juga menjadi implikasi di dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi orang-orang yang rela. Waktu Tuhan perintahkan, waktu firman Tuhan mengatakan hiduplah di dalam kasih, ini bukan perintah yang mengikat kita, perintah yang menjadi beban berat kepada kita, tapi ini adalah satu anugerah yang besar. Ini satu privilege yang besar, karena Dia telah mengasihi kita, Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, maka kita dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi akan sesama. Hiduplah di dalam kasih. Ini satu privilege yang besar, karena kita telah mengalami kasih itu. Kita telah mengalami anugerah Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang dikasihi, maka kita terdorong. Kalau kita telah disentuh oleh Tuhan, dan kita hidupnya diubahkan oleh Tuhan, karena kasih Tuhan itu, maka kita terdorong untuk hidup di dalam kasih. Mengasihi sesama kita. Mengasihi meskipun mereka tidak layak untuk dikasihi. Seperti kita tidak layak untuk dikasihi. Tapi karena semata-mata karena anugerah Tuhan, maka kita terdorong, kita mau mengasihi. Kita mau mengasihi seperti Tuhan telah mengasihi kita. Maka aku mau mengasihi saudara-saudara dengan rela. Dengan rela. Karena kita telah mengalami kebaikan dan kasih-Nya kepada kita. Dan ini adalah sesuai dengan kehendak Allah. Ya, seperti poin yang kedua tadi. Ini adalah sesuai dengan kehendak Allah dan kehendak Anak yang telah mengasihi kita. Kristus di dalam Injil mengatakan, sekarang aku memberikan perintah baru. The new commandment I give unto you. Love one another as I have loved you. Kasihlah satu dengan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Kalau sudah membaca dalam perjanjian lama, sudah tahu sebenarnya perintah itu sudah ada. Ini bukan new commandment. Perintah itu sudah ada. Perintah untuk saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka adalah perintah yang sudah ada di dalam perjanjian lama. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, inilah perintah baru. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu. Nah, perintah barunya itu adalah di dalam kalimat seperti aku telah mengasihi aku. Barunya di mana? Barunya adalah karena Kristus telah menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kita telah mengalami kasih-Nya itu. Anugerah-Nya yang begitu besar. Maka kita diperintahkan sekarang untuk mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Kristus telah mengasihi kita. Perjanjian lama belum mengerti tentang kasih Tuhan. Perjanjian lama mereka belum melihat dan mengalami Kristus yang mati untuk menebus dosa. Itu hanya janji yang akan terjadi nanti. Di depan masih akan janji yang akan terjadi di depan. Tapi bagi kita yang ada di dalam perjanjian baru, hidup setelah Kristus mati dan bangkit, maka kita telah mengerti kasih Tuhan itu. Inilah kehendak Bapa dan kehendak Anak yang telah mengasihi kita. Kalau kita mengasihi, hidup di dalam kasih, maka hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Yang ketiga adalah Kristus menyerahkan dirinya untuk kita, berarti menyerahkan dirinya dalam penderitaan dan kematian. Inilah yang Tuhan juga inginkan bagi kita.
Hiduplah di dalam kasih. Artinya kita tahu ada harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Mengasihi adalah sesuatu yang tidak mudah. Apalagi mengasihi sampai menyerahkan nyawanya ya untuk saudara-saudara kita. Ya, Tuhan Yesus mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sudah Tuhan menginginkan kita juga untuk hidup di dalam kasih, membayar harga, mengasihi. Kau dipanggil, semua orang dipanggil. Dan khususnya sudah dibaptisi, diatestasi, sudah dipanggil untuk mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi akan gereja Tuhan, mengasihi akan pribadi lepas pribadi, mengasihi akan teman-teman saudara di dalam kelompok-kelompok kecil, OSG yang ada. Ada banyak kesulitan, banyak pergumulan, ada begitu banyak kebutuhan, sudah dipanggil untuk mengasihi. Tidak mudah mengasihi, tetapi itulah yang Tuhan telah kerjakan bagi kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan untuk kita taati, lakukan sebagai anak-anak Tuhan. C.S. Lewis mengatakan satu kalimat seperti ini yang mengajar kepada kita tentang harga untuk mengasihi. Dia mengatakan seperti ini, to love at all is to be vulnerable. Love anything and your heart will be wrung and possibly broken. Untuk mengasihi itu adalah sesuatu yang vulnerable. Saudara akan menjadi rentan, vulnerable. Kasihilah, kalau engkau mengasihi apapun saja, mengasihi sedalam hatimu, maka hatimu akan dilukai. Hatimu akan terluka. Dan mungkin sekali hatimu akan hancur. Karena itu C.S. Lewis melanjutkan, karena itu jangan pernah berikan hatimu kepada apapun, siapapun. Bahkan jangan berikan hatimu kepada anjing. Hatimu akan terluka kalau dia mati. Dan dia akan mati, pasti mati. Kunci hatimu itu rapat-rapat di dalam peti mati keegoisanmu. Jangan berikan kepada siapapun. Kunci, kasih gembok. Dan jangan berikan kepada apapun atau siapapun. Tetapi, Yesus mengatakan, di dalam peti mati keegoisanmu itu, hatimu itu akan berubah. It will change. It will not be broken. It will become unbreakable. But it will be also impenetrable and irredeemable. Hatimu di dalam kau bungkus rapat-rapat dengan segala kemewahan, enjoyment, luxuries, dan sebagainya. Bungkus rapat-rapat, jangan beri kepada siapapun hatimu itu. Tapi di dalam peti mati keegoisanmu itu, hatimu akan berubah. Dia tidak akan patah, it will not be broken. Dia akan menjadi unbreakable, tidak akan bisa dihancurkan. Dia tidak akan bisa ditembus oleh apapun. Dan dia tidak akan bisa ditebus lagi oleh apapun. Impenetrable and irredeemable. Saudara sekalian, ada dua macam orang hidup dalam dunia ini. Pertama adalah orang yang hidup mencoba menyelamatkan nyawanya, hidupnya untuk dirinya, untuk kehendaknya, untuk kesenangannya, sukacitanya, kebaikannya, kepentingannya, kebutuhannya. Kebutuhanku, kepentinganku, keinginanku. Itu adalah Tuhan Yesus mengatakan orang yang itu adalah hidup mencoba menyelamatkan nyawa, tetapi itu adalah orang yang justru akan kehilangan nyawa. Tapi ada macam yang kedua yang Tuhan inginkan, yaitu hidup mengasihi, hidup yang menyerahkan dirinya seperti Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Kita menyerahkan diri untuk orang lain. Hidup yang kehilangan nyawa karena Kristus. Itulah mengasihi. Mengasihi susah, mengasihi perlu berkorban. Tetapi justru orang yang kehilangan nyawa karena Kristus,
dia akan memperolehnya. Dia akan mendapatkan nyawa itu. Dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Dia mengalami hidup yang berkelimpahan yang Tuhan inginkan bagi setiap kita. Kasihilah, karena itu hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan menyerahkan nyawanya untuk kamu. Yang keempat, hidup untuk kita. Kristus menyerahkan diri untuk kita, berarti kita juga dipanggil hidup untuk orang lain. Ya, kelanjutan. Secara baik individu maupun sebagai gerejanya. Nah, saya di dalam hal ini saya mau tekankan salah satu contoh bagaimana hidup, apa artinya hidup bagi orang lain mengasihi, hidup bagi gerejanya. Salah satu contoh, saya mengundang saudara sekali lagi untuk hidup di dalam doa. Datang ke dalam persekutuan doa, bukan bagi saudara-saudara yang baru, tapi juga bagi semua saudara pada hari ini. Biarlah kita datang baik secara pribadi kepada Tuhan, secara berdoa, maupun secara khusus bersama-sama. Kalau hidup berdoamu beres secara pribadi, saya percaya juga saudara akan datang dan ingin berdoa bersama-sama. Waktu kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah satu bentuk waktu kita berlutut di hadapan Tuhan, satu ekspresi aku mengasihi Tuhan dan aku mengasihi gerejanya. Karena kita berdoa bagi gereja Tuhan, kita berdoa bagi pekerjaan Tuhan, kita berdoa bagi orang-orang yang dalam segala kesulitan, pergumulan, dan segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Dan kita datang kepada Tuhan juga berdoa. Kalau kita telah mengalami kasih daripada Tuhan, doa itu adalah disebut sebagai jantung relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi, saudara mengasihi, pasti saudara ada orang yang saudara kasih. Kalau saudara mengasihi orang yang saudara kasih, maka saudara pasti ingin spend time with them. Ya, kalau saudara mengatakan, aku mengasihi pacarku, aku tapi nggak pernah ngobrol sama dia. Aku mengasihi ayah, papa saya mengasihi kamu, tapi tidak pernah telepon. Itu omong kosong. Pasti tidak mengasihi. Kalau kita mengasihi orang, istri kita, anak kita, teman kita, kita senang. Pasti kita senang untuk spend time dengan orang itu. Ngobrol, mungkin tidak ngapa-ngapain, hanya duduk saja, minum kopi. Sudah senang ada berdua dengan dia. Tuhan panggil kita untuk boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya. Salah satu ekspresi adalah di dalam doa. Yang saudara-saudara yang dibaptis, diatestasi, dalam kelas katekisasi saya tanya, tidak banyak yang datang ke dalam persekutuan doa. Hari ini saya mendorong saudara. Ya, karena ini juga perintah Tuhan. Tuhan ingin kita berdoa. Tuhan ingin kita datang kepada Dia, bersekutu dengan Dia. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita. Ini satu privilege yang besar, tadi kita mengatakan di dalam Efesus pasal yang kedua atau ketiga tadi kita kutip. Kita di dalam satu roh, kita sekarang memiliki akses kepada Bapa. Itu satu anugerah yang besar. Akses kepada Bapa. Kita mulai jalan langsung kepada Bapa hanya di dalam Kristus, melalui Kristus, tidak melalui siapapun yang lain. Melalui Kristus satu-satunya mediator kita datang kepada Bapa. Kalau kita punya akses ke Donald Trump, saudara pasti mau datang ke dia. Kalau saudara punya akses kepada Pak Tong, saudara mau datang, mau telepon ke dia. Kalau saudara punya akses kepada orang-orang siapapun, Taylor Swift, ya saudara mau, pasti saudara akan setiap kali bisa datang, setiap kesempatan datang, setiap kali telepon, saudara mau ketemu dia. Saudara punya akses pada siapapun yang saudara kagumi. Tapi kita punya akses yang jauh lebih besar, lebih mulia, lebih mengasihi, lebih indah dari semua yang ada di dalam dunia ini. Kita punya akses langsung kepada Bapa. Karena itu biarlah kita datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita. Supaya kita punya akses pada Bapa. Tanpa Kristus menyerahkan dirinya untuk kita, kita tidak punya akses kepada Bapa. Datanglah. Datanglah. Saya mendorong, saudara, kita ada persekutuan doa setiap minggu ada 2 kali. Ada bahasa Inggris hari Rabu jam 7 malam. Ada yang berbahasa Indonesia dan mungkin lebih tepat bilingual. Dikatakan yang di dalam hari Sabtu
bilingual jam 9 pagi. Usahakan datang. Salah satu pilih, sudah ada 2, pasti sudah bisa. Ini bukan masalah bisa tidak bisa, masalah apakah engkau sadar ini satu privilege yang besar. Apakah kamu mentaati hidup di dalam kasih. Ini ekspresi kasih kita kepada Bapa, ekspresi kasih kita kepada sesama. Karena kita berdoa, berelasi dengan Tuhan, dan kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Dan tanpa Tuhan bekerja, tanpa Roh Kudus mendengar doa kita dan bekerja di antara segala macam hal yang kita doakan, semua usaha kita akan sia-sia. Gereja Tuhan, semua apa yang kita kerjakan, semua sudah lihat di sini, bisa berlangsung dengan baik. Kalau tanpa ada Tuhan yang menopang, memimpin, memberkati, dan bekerja di tengah-tengah kita. Semua omong kosong. Semua hanya luar, bersifat luar, semuanya kulit, semuanya performance yang tidak ada inti. Tidak ada kehadiran Tuhan, tidak ada berkat Tuhan. Tidak ada akan pertolongan Tuhan. Dan semua tidak akan mengubah hati kita, tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tanpa Tuhan bekerja, memimpin, memberkati semua pekerjaan yang kita lakukan. Dia telah menyerahkan dirinya untuk kita yang terakhir, juga untuk memperdamaikan kita dengan Allah dan dengan sesama. Inilah Tuhan panggil kita, untuk kita hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih. Artinya, dan kasih itu juga, kemarin Pendeta Ivan mengatakan bahwa kasih itu adalah, dia mengutip Francis Schaeffer, kasih itu adalah argumen atau argumen apologetika yang paling tinggi. Francis Schaeffer, ahli apologetika dengan segala macam aspek, dia mengajarkan, dia mengerti kebenaran firman Tuhan Kristus yang harus ditinggikan di dalam segala aspek kehidupan, boleh berbicara dari segala aspek, dari arts, dari science, dari budaya, segala macam aspek budaya, itu seluruhnya mengarah kepada Kristus yang adalah kebenaran dan Tuhan atas segala sesuatu. Tetapi dia mengatakan ada satu aspek yang bersifat apologetika, argumen yang paling tinggi di dalam hidup Kristen, yaitu ketika orang Kristen saling mengasihi. Ketika saling mengasihi satu dengan yang lain, Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi, maka dunia akan tahu bahwa engkau adalah murid-muridku. Jadi kita mengasihi, hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu. Ya, saudara-saudara, ya, saudara akan dibaptisi, diatestasi. Biarlah saudara pegangkan kebenaran firman ini, supaya kita boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Kalau bicara tentang apa artinya menjadi orang Kristen, ayat ini boleh menyimpulkan itu. Ada banyak aspek dari hidup kita yang lain, tetapi ini salah satu inti yang paling penting. Waktu Paulus mengatakan, be imitators of God, therefore, maka dia mengatakan, inti menjadi imitators of God adalah hidup di dalam kasih. Seperti Kristus telah mengasihi kamu dan menyerahkan nyawanya bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, berkati kami semua yang telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus bekerja, menggerakkan hati kami, dan menanamkan benih firman yang kekal itu ke dalam hati kami yang paling dalam. Kami yang telah mengenal kasih-Mu, mengerti kasih-Mu yang begitu besar. Anak Allah yang tunggal, yang telah menyerahkan nyawanya bagi kami. Tuhan, tolonglah kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam kasih. Jadi penurut-penurut Allah,
mewakili Tuhan di tengah-tengah akan dunia ini. Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja hati kami, dalam hati dan hidup kami, dan di dalam hari-hari ke depan, minggu-minggu yang akan datang, menjadi nyata bahwa kami mau dan berjuang di dalam pertolongan Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kasih, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami dan telah menyerahkan nyawamu bagi kami. Bersyukur dan memohon ini semua dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.